Shalom keluarga dari dapur si juru minum yang setia mencari wajah Tuhan setiap hari. Bertemu lagi kita hari ini dalam siri bimbingan keluarga kita yang keempat. Dan hari ini kita akan belajar tentang Allah memberikan anaknya. Amin. Jadi semalam kita sudah belajar bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, memilih Abraham sebagai sumber berkat, saluran berkat kepada keturunannya. Ya, pada usia tuanya Tuhan memberikannya keturunan dan Tuhan berjanji akan menjaga, Tuhan akan berjanji akan memberkati orang-orang yang memberkatinya, mengutuk orang-orang yang mengutuknya. Itu pelajaran kita yang semalam. Dan karena ketaatannya Abraham dapat melihat janji Allah digenapi di dalam hidupnya. Namun saudara, keturunan Abraham yang selepasnya ada yang ingkar, ya, mulai ingkar kepada hukum-hukum Tuhan, dan pada saat itu juga mereka merasakan bahwa hidup mereka mulai sengsara, sama juga seperti Adam dan Hawa ketika mereka mulai ingkar kepada perintah Allah, mereka disingkirkan dari taman dan mereka merasakan kesusahan hidup, ya, berbagai masalah. Namun saudara, Allah tidak selama-lamanya mahu menghukum. Dia tetap ingin menepati janjinya buat Abraham. Justru dari keturunan Abraham, melalui susur galur Raja Daud, diberikan oleh Allah anaknya sendiri sebagai manusia, ya, supaya berkat-berkat yang sudah hilang itu, terutamanya berkat kehidupan, dapat dimiliki kembali. Kita dapat dilepaskan daripada hukum dosa, yaitu maut, melalui anaknya ini. Jadi hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas tentang kelahiran anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kepada kami jalan pengampunan dan pelepasan dari dosa. Hari ini kami ingin belajar tentang Engkau memberikan anakmu yang tunggal kepada kami sebagai mengembalikan berkat kepada kami, sebagai caramu untuk meraih kami kembali, membawa kami dekat kepadamu setelah kami jatuh dari dosa. Terima kasih Tuhan, bukakan mata roh kami supaya kami dapat melihat terang-Mu Tuhan ketika Engkau berbicara. Terang-Mu, kebenaran-Mu akan memenangkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita baca Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel diutus Allah ke Nazaret, sebuah kota di jajahan Galilea, kepada seorang anak dara yang telah bertunang dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf daripada keturunan Raja Daud. Nama anak dara itu ialah Maria. Malaikat itu datang kepadanya lalu berkata, "Salam kepadamu yang amat diredai, Tuhan bersamamu." Hati Maria runsing mendengar kata-kata itu dan dia tertanya-tanya akan maksud salam tersebut. Seterusnya, malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, karena engkau telah diredai Allah. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Engkau hendaklah menamainya Yesus. Dia akan menjadi mulia dan dia akan digelar Anak Allah yang Maha Tinggi. Dia akan digelar Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengurniakan takhta Daud nenek moyangnya itu kepadanya. Dia akan merajai keturunan Yakub selama-lamanya dan kerajaannya berkekalan." Haleluya. Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah perkara ini dapat berlaku sedangkan aku masih dara?" Malaikat itu menjawab, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Oleh itu, anak suci yang akan dilahirkan akan digelar Anak Allah." Tambahan pula, saudaramu Elizabeth yang dahulu dikatakan mandul pun telah hamil 6 bulan walaupun dia sudah tua. Sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saudara, kita seringkali mendengarkan di dunia ini orang menentang kita dan berkata, bagaimana Allah mungkin ada anak? Tuhan tidak pernah diperanakkan.
Ya benar, kita pun percaya seperti itu. Tetapi melalui malaikat Gabrielnya, apa yang kita percaya? Kenapa kita memanggil Yesus sebagai anak Allah? Karena Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berbicara melalui malaikatnya. Kalau kita perhatikan tadi, dia akan menjadi mulia, ayat yang ke-32, dan dia akan digelar anak Allah yang maha tinggi. Malaikat yang mengatakan demikian oleh kehendak Bapa di surga. Amin. Anak kepada Bapa di surga. Ada anak maka adanya Bapa. Dilahirkan melalui seorang anak darah. Kenapa disebut anak Allah? Ayat yang ke-35, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Oleh itu anak suci yang akan dilahirkan akan digelar anak Allah. Benih dari Roh Kudus yang Maria lahirkan. Bukan benih daripada Yusuf tunangannya atau mana-mana. Kalau kita di dunia ini disebut, contohnya anak kepada seorang yang bernama David, son of David. Karena David, benih David yang masuk ke dalam seorang perempuan istrinya dan melahirkan anak, maka disebut anak David. Tapi dalam case ini, dalam cerita ini, di dalam rencana Allah ini, benih Allah sendiri, yaitu rohnya sendiri yang diberikannya kepada seorang anak darah yang suci. Seorang wanita yang diredainya. Salam kepadamu yang amat diredai, kata malaikat itu. Ya, Tuhan bersamamu. Tuhan bersama dia. Seorang pilihan Allah. Ya. Tuhan sungguh berhati-hati ya dalam memilih siapa yang menjadi saluran kepada berkatnya. Dia memilih seorang gadis bernama Maria, seorang anak darah bernama Maria ini. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini, dia seorang yang taat. Walaupun dia berkata kepada Allah, kepada malaikat itu pada waktu itu, bagaimana mungkin ini akan terjadi? Karena aku pun belum bersuami lagi. Tetapi dikatakan di sana, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Di hujung-hujungnya, Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Walaupun benda itu sesuatu yang sangat berisiko baginya karena dia seorang anak darah tiba-tiba mengandung. Tetapi dia berkata, aku ini hambamu. Semoga terjadilah kepadaku seperti yang engkau katakan itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkannya. Maria seorang yang taat memikul tanggung jawab ini walaupun dia tahu banyak risikonya. Sama juga seperti Abraham, seorang yang taat, maka dia melihat berkat Allah turun dalam kehidupannya. Daripada tiada keturunan pada usia senjanya, dia telah melahirkan anak. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikannya keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir. Mustahil bagi seorang yang sudah lanjut usianya. Tetapi firman Allah di sini berkata, bagi Allah tiada yang mustahil, ayat yang ke-37. Karena Elizabeth pun pada masa itu mengandungkan seorang anak yang akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Walaupun sudah berusia, kedua-dua suami istri ini. Mandu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang penting ialah ketaatan. Taat seperti Abraham, taat seperti Maria. Begitu juga kita saudara dalam kehidupan kita. Untuk mengecapi berkat ini, berkat rohani ini yaitu kehidupan kekal dan juga pelepasan pengampunan dari dosa. Kita dituntut untuk menjadi taat. Seseorang yang taat akan melihat janji-janji Allah digenapi dalam kehidupannya. Ayat yang ke-50, bagaimana Maria mengamati apa yang terjadi kepadanya ketika dia menyanyi-nyanyi. Ya, nyanyian Maria, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-50. Dia mengasihani mereka yang takut akan dia. Perbuatan taat ini menyertai perasaan takut. Takut bukan bermaksud takut seperti takut kepada hantu, tetapi takut, perasaan kagum. Jika aku melakukan ini, apakah yang akan dilakukan Allah terhadapku? Rasa takut karena mengetahui bahwa Allah itu punya kuasa untuk melakukan apa saja. Daripada satu keturunan kepada satu keturunan yang lain, dia mengasihani mereka yang takut akan dia. Dia telah menunjukkan kekuatan tangannya. Dia telah mencerai-beraikan mereka yang berhati bongkak.
dalam pemikiran mereka. Dia telah menurunkan raja-raja daripada takhta mereka dan mengangkat tinggi orang yang hina. Dia telah memuaskan orang yang lapar dengan segala yang baik, amin. Tetapi orang kaya dihalau pergi dengan tangan kosong. Dia menolong bangsa Israel hambanya karena dia ingat akan belas kasihannya yang dijanjikan kepada nenek moyang kita Abraham dan semua keturunannya untuk selama-lamanya. Haleluya. Iya, dikatakan seperti di awal tadi, Allah ingin menepati janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Namun manusia tidak berhenti berbuat dosa. Patuh, seorang Abraham sangat patuh, namun anak cucunya sehingga ke generasi kita begitu ingkar akan perintah Allah, begitu tidak memiliki rasa takut akan Allah. Oleh yang demikian kita memerlukan penebusan itu. Maka Allah mengirimkan anak tunggalnya sendiri supaya kita dapat ditebus daripada dosa kita. Supaya kita dapat merasakan dan menikmati berkat itu sekali lagi. Berkat rohani, yaitu di mana roh kita dilepaskan. Di mana kita akan memiliki hidup kekal. Bukan melangkah, bukan meninggalkan dunia ini dan pergi kepada alam maut. Tidak. Tetapi meninggalkan dunia ini ketika nafas kita diambil, kita akan pergi kepada kerajaan kekal bersama Yesus Kristus di surga. Dan ketika kita masa hidup di dunia ini, kita akan mengecapi berkat-berkat yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita patuh, kita mengatur kehidupan kita dengan teliti. Ketika kita tahu kita berdosa, kita bertobat dan tidak melakukannya lagi. Di sana kita akan dapat melihat pekerjaan Allah dalam perbuatan. Kita akan melihat tangan Allah bekerja, memberikan kepada kita berkat-berkatnya. Justru bagaimana kita mau menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan kita. Allah tidak meminta banyak. Yang dia mau kita lakukan juga seperti Abraham yang dia senangi. Ketika Abraham melihat Allah, maka dia mendirikan mezbah. Panggilan Tuhan hari ini ialah untuk kita mendirikan mezbah dalam hidup kita. Mezbah doa dalam keluarga kita. Tempat kita akan menyanjungi, tempat kita akan memuji Allah setiap hari. Ya, persekutuan di dalam keluarga di mana kita mencari wajahnya dengan membaca firman-Nya. Kita sentiasa dekat dan hidup di dalam firman-Nya. Kita akan melihat berkat-berkat Allah diberikan, dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Karena tujuan utama Allah menciptakan dunia ini adalah untuk memberkati kita. Seperti mana yang Dia lakukan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum Dia ciptakan manusia itu. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dengan kebenaran yang Tuhan ungkapkan dalam hidup kami. Sekarang kami dapat melihat bahwa kasih-Mu begitu besar sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal. Menjadi manusia, dijadikan jauh lebih rendah daripada apapun sehingga masuk ke dalam lubang kubur, mati dengan cara diperolok-olokkan, malah digantung di kayu salib dan darahnya keluar. Itu semua Engkau izinkan terjadi untuk melepaskan kami daripada dosa dan membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Untuk memusnahkan dan menghancurkan dan mengalahkan kuasa maut, Engkau lakukan itu. Engkau izinkan terjadi kepada anak-Mu ya Tuhan, maut. Namun Dia telah bangkit mengalahkan maut. Dan hari ini kami melihat Tuhan kuasa pengampunan dan pelepasan itu. Kuasa kebangkitan yang juga melepaskan kami dari maut. Dan kami ditebus daripada dosa kami. Dan kami Tuhan tidak akan menerima hukuman dosa itu, yaitu maut. Karena anak-Mu sendiri Yesus Kristus sudah melakukannya dan menerimanya bagi pihak kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk keistimewaan ini. Untuk kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Ini kami Tuhan, tebuslah kami. Ini kami Tuhan, jadikan kami hamba yang setia. Jadikan kami taat dan hormat kepadamu. Supaya kami juga akan dapat melihat berkat-berkat yang Kau sudah sediakan bagi kami, tercurah bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Kita terus hidup dalam janji Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah taat, jadilah setia. Jadilah hamba yang takut kepada Allah. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin.